Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Yeay! Sebelumnya, perkenalkan. Dengan saya, Rifda Almira. Perkenalkan, nama saya Misya. Perkenalkan, nama saya Nisa. Assalamualaikum. Nama saya Benzema Aliusat. Nama gue Bagas. Nama saya Hisham. Setelah menyebut nama antar kelompok semua, kita akan membaca pengertian media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten secara daring. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membentuk jejaring sosial, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Selanjutnya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, kemudahan berkomunikasi, memperluas jaringan sosial, akses informasi yang mudah, dan peluang bisnis serta ekspresi diri. Juga bisa menjadi sumber hiburan, media pembelajaran, dan alat untuk menggerakkan perubahan sosial. Dampak negatif, masalah kesehatan mental hingga privasi dan keamanan data, menyebabkan kecanduan, gangguan mental, dan penurunan produktivitas. Selain itu, media sosial juga rentan terhadap penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan perundungan online. Selanjutnya, contoh-contoh media sosial. Contoh media sosial: jejaring sosial, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter atau X, TikTok, dan Telegram. Platform berbagi media, Instagram, YouTube, dan Pinterest. Platform diskusi, Kaskus, Quora, dan Reddit. Jaringan profesional, LinkedIn, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Selanjutnya, ada tantangan bersosial media. Yang pertama, ada kecanduan. Yang kedua, ada ketidakamanannya privasi dan keamanan. Yang ketiga, ada penyebaran berita hoax. Yang keempat, rawan terkena cyberbullying. Yang kelima, penurunan interaksi sosial secara langsung. Yang keenam, penurunannya kesehatan mental. Yang ketujuh, kecurangan atau penipuan online. Lalu selanjutnya ada penggunaan medsos yang baik. Penggunaan media sosial yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan menciptakan lingkungan online yang positif. Contohnya, 1, berbagi konten positif. Berbagi konten positif itu sama aja dengan kalian misalnya dengan cara main TikTok, terus kalian berbagi video yang bagus atau berguna lah buat ke teman kalian, atau bahkan teman kalian yang kirim ke kalian. Kedua, jalin hubungan baik. Karena mempunyai media sosial atau kayak TikTok atau kayak WA, terus IG, Facebook gitu-gitu yang bisa chatan. Nah, itu bisa digunain dengan baik. Ya, cari temen, habis itu tapi cari temen tuh buat hal-hal baik ya, hal positifnya, bukan kayak malah yang aneh-aneh gitu dah. Oke, yang ketiga, kembangan diri dan karir. Jadi itu contohnya kalian pasti tahu kalau pengguna media ada kayak freelance itu pasti menggunakan kayak ya kayak online itu deh. Terus kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja juga ada dari online, terus interviewnya dari online gitu-gitu kan. Ya menggunakan media sosial, nah bisa di situ. Terus kalau mau cari sesuatu, kalau kalian lagi kerja, nah itu bisa mencari di media sosial atau medsos. Yang keempat, ada berperan dalam perubahan. Itu tuh kita kayak Oke, yang keempat itu berperan dan perubahan. Berperan dan perubahan itu tuh kayak misalnya contohnya tuh kalian ya itu kayak balik lagi kayak tadi, kalian punya media sosial dan bisa ya online gimana pun itu. Nah, kalian gunain itu untuk mendorong hal-hal baik, misalnya ada kejadian sesuatu di daerah mana, nah itu kalian bisa mengomentari atau membantu bersuara tapi yang baik gitu loh. Oke, yang kelima tuh ekspresi diri yang konstruktif. Itu tuh kayak misalnya
kalian tuh bisa tahu nggak sih kalau kalian tuh pasti tahu lah nembak seseorang atau menyatakan cinta dengan penggunaan media sosial atau WA maupun medsos gimana pun itu. Nah itu bisa bisa juga dan bisa kejujuran lebih baik tapi nggak secara langsung gitu. Kok diem doang? Selanjutnya ada tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, biasanya dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang secara terus-menerus. Selanjutnya ada perbedaan bully dan cyberbullying. Perbedaan bully dan cyberbullying. Bullying Ya Allah, sialan banget sih yang telepon gua. La ilah. Ulang. Perbedaan bully dan cyberbullying. Perbedaan bully dan cyberbullying. Bullying, aspek bully konvensional. Cyberbullying, lokasi terjadi secara langsung atau fisik. Terjadi di dunia maya atau online, waktu terbatas, tergantung situasi, bisa terjadi 24 jam non-stop. Sifat anonim pelaku biasanya dikenal, pelaku tidak bisa diketahui, bukti sulit dibuktikan, bisa disimpan sebagai bukti digital. Dampak fisik dan psikologis dan sosial. Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, email, atau platform online lainnya. Biasanya dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi seseorang secara terus-menerus melalui internet. Dampak cyberbullying. Yang pertama, psikologis, menyebabkan depresi, stres, rasa malu, dan kepercayaan diri menurun. Yang kedua, sosial, menarik diri dari pergaulan, merasa kesepian atau takut bersosialisasi. Akademik atau kinerja, menurunnya prestasi belajar atau produktivitas kerja. Kesehatan mental, dapat memicu gangguan mental hingga keinginan untuk bunuh diri. Ini dia contoh-contoh cyberbullying. Contoh cyberbullying yang pertama mengirim pesan hinaan. Ngirim pesan hinaan tuh kalau misalnya kayak contohnya kalian lagi ngechat teman terus kayak mungkin ngeledek nama orang tua atau ngina fisik teman-teman kalian ataupun gimana. Menyebarkan foto tanpa izin. Kan pasti semua orang pernah punya foto yang kita takut untuk sebar atau foto aib kan mukanya lagi ekspresinya aneh atau jelek gimana pun. Terus tiba-tiba teman kalian tuh punya itu dan dia seenaknya nyebarin tanpa izin ke kita, udah setuju atau belum. Ketika kita udah berkomentar secara kasar, kalian tuh kayak misalnya teman kalian berkomentar ke kita, kayak komentarnya tuh ini sesuatu tapi dia tuh kayak nggak halus itu loh, kasar, dan itu malah bikin sakit hati kita dan kadang kan mental kita kan gampang lesu gitu kan. Jadinya itu termasuk juga contoh-contoh cyberbullying. Selanjutnya ada cara mencegah cyberbullying. 1. Jaga privasi. Jangan sampai ada seseorang yang mengetahui tentang privasimu. Jika seseorang tahu privasi tentang diri kalian, maka peringatilah diri teman kalian untuk tidak menyebarkannya. 2. Berpikir sebelum posting. Berpikirlah sebelum posting karena jika kalian asal-asalan posting sebuah video ataupun foto, itu bisa mengundang konflik. Itu konfliknya bisa berdampak bagi kalian ataupun orang lain. 3. Bijak bermedia sosial. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal positif, bukan hal negatif. Contoh hal positifnya adalah mendapatkan informasi, sumber pengetahuan. Oke, cukup. Apaan sih cukup? Oke, cukup sekian. Terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.